Ashhadu Ashhadu alla la ilaha ilaha illallah. illallah. Ashhadu Allah alla ilaha illallah. illallah. Ashhadu Allah ilaha illallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman jangan lupa di subscribe. Hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bakaba Ustaz. Mantap. Ikut calon mualaf kita Ustaz. Ambo cerituan sakete. Ini jadi beliau suaminya pertama intinya panjang sudah kali lebar, beliau mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama, ngobrol dengan Ustadz Hanafi di room-room apologet juga. Pada akhirnya memutuskanlah untuk kembali ke fitrahnya. Tadinya suami ikut beliau, tapi insya Allah mudah-mudahan suaminya kembali lagi juga. Yang beliau memang dari kecil gitu. Mungkin Kak Irene boleh perkenalkan diri dan buka kamera, Kak Irene. Udah bisa buka kamera itu, saya undang. Ya, pakai jilbab Kak Irene. Nanti Kak Irene ini pakai jilbab bisa Kak? Cari hijab kain apa gitu, asal jangan taplak meja. Handuk, kain. Pakai itu Bunda boleh. Iya ditutup kayak tadi. Iya enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Iya, Boleh. Ini Masya Allah ya Kak Irene yang membantu syahadat ini Ustadz Jerry Sulaiman loh Kak Irene, nggak main-main loh, Masya Allah tabarakallah. Iya, bukan cuma sekedar itu, dai terkenal beliau ini di Indonesia. Jadi Masya Allah banget nih. Bersyukur nih. Nggak apa-apa, dicari dulu tutup kepala bayinya, biar nanti langsung dipandu sama Ustadz Jerry. Biar beliau juga ada kegiatan soalnya sepertinya. Beliau sibuk. Allah. Udah, ayo. Mungkin agak terkendala sama sinyal di sana, Uni. Sinyalnya agak susah, dia di dalam di Kalimantan. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur dia. Asalnya dia dari Surabaya. Di Surabaya dia tuh Protestan, Katolik, suaminya Protestan. Semuanya suaminya ya. Dia diusir, pindah ke Kalimantan nih. Masya Allah. Kayaknya ngelek dulu. Ya, Kak Irene diturunkan aja dulu atau apa? Itu gimana? Kasihan. Oh ya, Kak Irene silakan. Kak Irene kalau sudah bertemu, tutup kepalanya langsung saja biar nggak lama-lama Ustadz Jerry, takutnya beliau sibuk juga ya. Beliau juga sibuk, ada kegiatan, beliau juga dadakan ke sini kita ajak. Silakan, beliau juga sudah ditunggu sepertinya. Monggo Kak Irene. Masya Allah. Lanjut Ustadz, langsung saja Ustadz. Baik Kak Irene, Masya Allah semuanya. Ya, semua yang hadir di sini ya. Ya, adanya ini aja Bunda, maaf Pak Ustadz. Gak apa-apa. Kak Irene, ikuti aku ya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu La ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi. Ya ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat Bunda Irene. Alhamdulillah saya muslim. Saya muslimah. Alhamdulillah saya muslim.
Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ustaz Dery, sebelum ada kegiatan mungkin ada yang mau sampaikan dulu, kita kasih kesempatan dulu sama dari teman-teman karena beliau Kira sibuk. beberapa menit ya Kak Irene ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, yang telah memilih Kak Irene untuk menerima Islam sebagai agama, karena memang hanya satu-satunya agama di dunia ini hanya Islam. Maknanya selain Islam itu bukan agama. Itu menurut kita orang Islam. Inna dinna indallahil Islam. Jadi agama Nabi Adam alaihissalam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua Islam. Nah, Rasulullah SAW itu dihantar untuk menyempurnakan ajaran Islam. Ibaratkan bangunan sebuah rumah, Rasulullah SAW seperti batu bata terakhir untuk menyempurnakan bangunan itu. Maka Kak Irene harus tahu ada 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Kita udah ucapkan ya. Yang kedua, sholat. Jadi pembeda antara muslim dengan bukan muslim itu sholat dan tidak sholat. Jadi setelah hari ini, Kak Irene belajar sholat sungguh-sungguh dari orang Islam di dekat sana, cari masjid yang setelah ini datang ke masjid yang terdekat, cari ustazah, belajar baca Al-Quran, ya, belajar bagaimana bacaan-bacaan sholat. Itu awal ya. Setelah syahadat, sholat. Yang kedua, yang ketiga zakat. Kalau ada kelebihan rezeki berzakat. Yang keempat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. 1 bulan 30 hari. Kemudian yang kelima, nanti Allah SWT kalau berikan kekuatan, kemampuan, rezeki, tenaga untuk berangkat haji, sempurnakan Islamnya dengan haji. Itu 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendengarkan keimanan Kak Irene, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan memang untuk berkhidmat untuk nabi-nabi, mengantarkan wahyu, mengantarkan rezeki dan sebagainya. Nanti ada 10 nama malaikat yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, beriman kepada nabi dan rasul. Ada 25 nabi yang namanya ada di Al-Qur'an. Termasuk Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi kita. Jadi kalau orang Nasrani, orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, dia tetap memiliki Yesus, tetap memiliki Bunda Maria, tetap memiliki Nabi Musa, semua ada. Ya, cuman Allah sempurnakan dengan kehadiran the last messenger of Allah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, beriman kepada kitab-kitab suci. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Nanti dunia ini akan berakhir, akan ada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi dunia ini sementara kairannya, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal, tempat yang akan kita tinggalkan. Ya. Dan insya Allah nih, Kak Irene sehari ini sudah menjadi saudara kita, ya. Jadi sedihnya Kak Irene menjadi sedih kita seperti satu jasad, ya. Dan kata Nabi SAW, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, jadi Kak Irene jangan malu-malu kalau ada persoalan apa-apa, ada pertanyaan apa-apa. Ini kami semua saudaramu. Ya, dan teman-teman muslim yang ada di sini ya, setelah orang bersyahadat itu ada sunnahnya apa? Memberikan tahniyah, memberikan ucapan selamat. Nah, selamat. Kemudian yang kedua memberikan hadiah. Ya, kalau kalian hari ini di TikTok punya duitnya, punya koin, kalian beri hadiah nggak apa-apa. Beri hadiah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mu'alaf ini, maksudnya orang yang lemah ya, baik secara ilmu, secara keimanan, itu berhak atas zakat, termasuk hasraf yang 8. Jadi teman-teman kalau ada hari ini yang punya kelebihan rezeki, zakatnya sisihkan sebagian untuk para mu'alaf, supaya mereka punya bekal untuk menuntut ilmu ataupun memperbaiki keduniaan mereka yang mungkin akan hilang setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, rukun Islam yang keenam itu apa? Beriman kepada pada dan qadar, takdir baik dan buruk. Jadi setelah hari ini Kak Irene nggak boleh lagi ngomong coba kalau begini, coba kalau begitu, nggak boleh. Katakan hadza min fadli rabbi, semua datang dari Allah, sangka baik kepada Allah, semua pasti yang terbaik. Kadang-kadang cara Allah untuk memberi kita yang terbaik, Allah ambilkan sesuatu yang kita cintai yang baik. Maksudnya apa? Allah mau memberi yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita punya sesuatu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai hari ini Kak Irene memulai sesuatu dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kalau membuat sesuatu kita di sebelah kanan, makan minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, itu sunnah. Nah, kemudian yang paling mudah itu apa? Menutupi aurat. Nah, salah satu ciri-ciri orang Islam itu dia menutup aurat, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena kita pengen terlihat cantik, bukan, tapi karena memang menutup aurat itu perintah Allah
Maka dengan adanya iman, sami'na wa ata'na. Nah, jadi rukun Islam 5 tadi apa, ingat nggak? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Rukun Islam ada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, termasuk Injil diturunkan kepada Nabi Isa ya. Bukan Injil yang seperti hari ini yang kita lihat dengan berbagai macam berbeda. Yang kita imani Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang terakhir Al-Quran. Nah, kemudian beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Ya. Kemudian berikutnya beriman kepada qadar dan qadar, kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi gitu Kak Irina ya, mabruk, selamat. Aku udah follow, nanti follow back. Insya Allah nanti DM alamatnya saya akan kirimkan hadiah dari rumah. Sebentar lagi ada live, awas. Sebentar. Sebentar. Oh, makasih Bang. Coba itu aja Bang. Lupa saya pesan kelapa muda. Ya makasih Bang. Nah, jadi saya lagi di Pangandaran ini. Ada orang Pangandaran nggak di sini? Ada orang Pangandaran ada yang mau ditanya nggak? Pak Ustadz, saya bertanya, bolehkah saya minta maaf sama suami karena saya sudah masuk Islam meskipun suami saya masih Katolik? Kenapa minta maaf Kak? Suamimu telepon sekarang aja masuk Islam Kak? Masya Allah. Kadang sama dia kalau itu kamu ada di dekatnya Pak, masuk Islam. Pak Ustadz. Hah? Kenapa? Ada di dekatnya suaminya. Ada di dekatnya Ustadz Dery. Suaminya tuh udah 1 tahun dia mencari tahu tentang Islam, banyak bertanya-tanya sama saya. Tapi istrinya baru 6 bulan dan istrinya lebih dulu. Suaminya ada di samping. Bang, sini Bang. Aku mau ngomong sebentar. Mana suami? Suaminya Kak Irene. Kenalan sama Ustadz Dery nih. Orang baik. Mohon izin Pak Ustadz, lewat telepon tadi ngomong belum bisa nunjukin muka karena mohon izin beliau itu salah satu anak pendeta. Mati kameramu Kak. Kak Irene, mati kameramu, aku mau ngomong soalnya. Matiin kameranya Kak. Tutup kameranya. Tutup kameranya. Nah, gitu. Assalamualaikum. Mau ucapin terima kasih sama Pak Ustadz, sama teman-teman Muslim sudah support saya. Sekarang syukur saya sudah lega. Sekarang saya alhamdulillah Ada jadi izin orang Kak Irene, bisa nggak kira-kira suaminya Iya, Bunda. mendekatkan bibirnya ke handphone biar ikut bicara? Ustadz Dery mau bicara sebentar. Gini, dengar aja kata-katanya. Iya, Bunda, ya. Jadi gini ya Bang, salam kenal Bang ya. Hakikat cinta itu nanti di surga Bang. Hakikat pernikahan itu nanti di surga, bukan di dunia. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia ini sementara saja. Jadi kalau ada terbesit dalam hati, ada iman dalam hati mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun abang tidak ikrarkan di depan kami sekarang, itu secara sebetulnya sudah Islam. Orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah itu sudah Islam. Hari ini banyak orang ya yang dia tidak mengaku Islam, tapi sebetulnya dia Islam. Banyak juga orang yang mengaku Islam, padahal enggak. Sebetulnya dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia cuma ngomong-ngomong aja. Cuma mungkin bicara agama kan seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Jadi kalau siapa nama suami Kak Irene? Awan, Pak Ustadz. Mana Bang Awan? Mana suara Bang Awan? Iya, saya Pak. Pak Ustadz saya sih. Bang Awan. Iya Bang Awan. Bang Awan kalau cinta sama Kak Irene, Bang Awan harus bersama di surga, bukan di dunia saja. Ya, Bang Awan ucap syahadat, nanti pelan-pelan lah belajar sholat, nanti zakat, puasa pelan-pelan. Nanti langkah awal menuntut langkah selanjutnya. Ini nggak kebetulan loh, saya jarang masuk ke room teman-teman ya, jarang banget karena saya juga live kan, saya juga host kan. Tiba-tiba saya lihat tadi ada prosesi syahadat. Saya rasa ini adalah waktu yang terbaik untuk Bang Wawan juga untuk ikrar syahadat sekarang. Nggak usah ragu-ragu. Ya, saya yakin Bang Wawan ini hatinya sudah menyukai Islam. Kalau dia nggak suka dengan Islam, dia akan marah istri masuk Islam. Betul nggak? Dia temani, dia dampingi. Bang Awan, boleh nggak Bang Awan aku ajarkan dulu syahadat?
Aku ajarkan dulu aja, ngomong aja dulu. Ya, serius. Tapi belum masuk kan? Enggak apa-apa, belum masuk, syahadat dulu aja. Ya, saya ajarkan dulu ya. Ya, nanti kalau aku nggak keluar lagi gampang kan? Ya, Bang Awan, ikutin aku Bang Awan. Bismillah. Belum berani Pak Ustadz, belum berani. Takutnya saya sudah di apa? Nggak apa-apa, ngapain takut Bang? Mau sejuta kali orang ucap syahadat itu Bang ya, mau sejuta kali. Kalau dia tidak katakan saya Muslim, dia belum Muslim Bang. Saya teman-teman saya ada di Sumargo syahadat, teman saya nggak ada masalah. Kan takut syahadat, ngapain syahadat dia takut? Itu kan ilmu Bang. Iya, jadi gini Pak Ustadz, kan memang yang belajar saya duluan tentang Islam, kemudian istri, karena istri mungkin mimpi malam-malam, kemudian dia pendem selama ini, baru-baru aja dia izin, iya ngomong sama saya, kamu marah nggak kalau saya masuk Islam? Terus? Ya gimana saya jawabnya, ya tadinya memang kesel, memang tadinya nggak setuju, ya cuman namanya istri sudah yakin, ya saya nggak bisa ngelarang lagi. Tapi yang penting ada konsekuensinya loh Bang Awan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu sebetulnya ya, maaf ya, dalam Islam itu. Ini hukum fikih ya. Ketika seorang perempuan itu bersyahadat, suaminya belum, itu sebetulnya bisa terputus pernikahannya Bang. Bahaya itu, gimana itu ceritanya? Seandainya antum harus kehilangan Irene. Seandainya. Sanggup nggak? Ini nggak ada, teman-teman, aku bukan memaksa ya. Aku cuma menjelaskan aja hukum agama. Ya. Ada orang yang akhirnya memutuskan meninggalkan manusia untuk Allah. Meninggalkan suami karena Allah. Meninggalkan istri karena Allah. Meninggalkan teman-temannya karena Allah. Meninggalkan pekerjaannya karena Allah. Itu berat Bang. Nah, Irene pun berat. Kamu sanggup nggak meninggalkan abangmu karena Allah? Ya, mencintai Allah melebihi segala-galanya itu. Jadi kalau memang Bang Wawan mengikhlaskan Irene masuk Islam, ya, dan Wawan tidak mau mengikuti keyakinan yang diyakini oleh orang yang abang cintai, ya abang berani nggak melepaskan dia, mengikhlaskan dia? Mana ini? Sanggup nggak berpisah sama Irene? Iya Pak Ustadz, saya masih cinta sama Katolik saya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Bang. Aku nggak akan paksa orang masuk Islam Bang. Cuman konsekuensinya sekarang itu bahwa akan ada tuntutan untuk berpisah karena Allah. Irene ya, ini nasihat untuk Irene ya. Tapi kalau seandainya nggak apa-apa, habis itu bisa jadi teman kan. Kalau punya anak semuanya. Ada teman saya berat, memang berat. Kecuali kalau laki-lakinya Islam duluan, mungkin masih ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau perempuan yang Islam, gimana ya? Tapi ada juga sih kemarin teman kan, Silviatan kan, suami non Muslim, akhirnya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun dia Islam, akhirnya suami masuk Islam. Kita nggak pernah tahu ya, tapi nggak apa-apa lah, terus jalan aja. Yang penting Irene hari ini sudah syahadat, ya teman-teman doakan. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Jangan, tidak ada paksaan, wallahi la ikraha fid din. Saya tidak paksa Wawan ya. Saya cuma berusaha menjelaskan aja apa yang diputuskan hari ini. Dan dia orang baik ya Wawan, dia mengikhlaskan, mengizinkan istrinya bersyahadat, menemani lagi. Itu nggak mudah loh. It's not easy brother. Saya rasa kalau saya orang hebat juga lah. Iya. Buat ini ya, buat teman-teman yang di bawah, jangan lupa di follow ya Ustadz Dery kita ya, teman-teman kita yang di atas, Uni Rifa semuanya teman-teman ya, dan Kak Irene-nya. Nah Bang, ini ya, ada tambahan dari Wawan. Gimana teman-teman pendapatnya? Jatuh zina aja. Ya Bismillah. Ada ulama nggak di sini? Ada Ustadz Felix dan ada Ustadz Hanafi sama Ustadz Felix. Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi, tolong jelaskan Ustadz Hanafi, fikirnya Ustadz Hanafi gimana sih? Boleh nggak mereka ini tetap bersama?
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhikna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bunda Irene dan Abang Awang, kita udah beberapa kali telepon. Jadi ketika ada seorang istri masuk Islam, sedangkan suaminya tetap dalam kekafiran, maka ikatan pernikahan mereka ditangguhkan dan tidak boleh berkumpul. Karena apa? Jatuhnya fasah, dirusak secara hukum. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Karena asal muasal, ini kaidah fikih, asal muasal tingkah laku perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat, aturan. Makanya penangguhannya pertama, hukum dan batasan waktu pernikahannya bagaimana? Status awal hubungan suami istri itu dihentikan sementara, dan haram berhubungan badan sejak sang istri bersyahadat. Bahkan ketika dia itu buka aurat, buka apa, enggak boleh, haram dia. Bunda Irene ini buka pakaian, buka apa, haram, enggak boleh. Gitu lah. Terbatas semua itu, terhijab itu semuanya, enggak boleh, haram. Enggak boleh melihat posisi yang diharamkan. Terus gimana dengan masa iddahnya? Masa tunggunya pernikahan menunggu selama masa iddah istrinya 3 kali suci. Jadi hitungan haid pertama udah dihitung. Tapi hitungan yang ketiga berikutnya. Terus putus permanennya kalau masa iddah selesai dan suami tetap belum masuk Islam. Selama 4 bulan taruhlah. 4 bulan dia ini, apalagi nanti ini kan mau apa namanya, mau lahiran toh. Udah 8 bulan toh, menjelang 9 bulan kan. Nah, pada saat, betul toh, saat nanti dia itu masa iddahnya adalah saat lahir bayi, nah itu udah putus total tuh. Bisa nggak kembali? Sebulan iddah habis, jika suami masuk Islam sebelum masa iddahnya, istri selesai. Mereka dapat langsung kembali sebagai suami tanpa perlu akad nikah. Tapi kalau udah iddahnya habis, kalau suami baru masuk Islam setelah masa iddahnya habis, ikatan lama sudah batal total. Nah, bagaimana caranya? Mereka hanya bisa kembali kalau dilakukan akad nikah baru. Seperti ya pertama kali itu, nanti ada mahar segala macam. Begitu, Bunda Irene. Itu dalam kaidah fikih. Itu Imam Asy-Syafi'i kita. Makanya ada di zaman Rasulullah ada. Bahkan tahu nggak? Ada zaman kisahnya Zainab ini salah satu putri Nabi ini. Ya. Anak daripada Nabi besar Muhammad SAW, di mana posisi masih kafir suaminya. Zainab namanya. Ya. Nah, itu posisi pada saat Fathul Mekah begitu, seperti itu. Makanya ini dijaga. Ya. Anak daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Zainab radhiyallahu anhu itu pada saat Fathul Mekah itu suaminya belum masuk Islam. Gitu. Maka putus. Tapi nggak lama dia masuk Islam dalam kondisi dia memang mengakui. Karena memang tadi dijelaskan sama Ustadz Naderi bahwa cinta sejati itu adalah karena Allah. Karena saya yakin Bang Awang ini cinta sekali sama Irene. Ketika mempersilahkan itu kan karena mahabbatullah kan, karena cinta kan, nggak bisa memaksa toh. Karena memang di dalam Al-Quran ada kalimat la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan, tapi lanjutkan ayatnya qad tabayyana rusydu. Jangan berhenti di situ. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan memang. Tapi karena kalimatnya qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu udah nampak. Gitu loh. Bagaimana mau diterangin sesuatu kamar yang sudah terang? Justru yang namanya bawa senter karena gelap. Senter, penerang itu dibawa karena kondisi gelap. Bukan karena kondisi terang. Makanya qad tabayyana rusydu. Tinggal masalahnya Bang Awang terus cari tahu, belajar, dan kita memang tidak pernah memaksa, walaupun memang kita nggak ada yang tahu, hidayah, taufik, ya. Mudah-mudahan dikasih inayah Bunda Irena, dan juga suaminya dapatkan hidayah, dan diberikan pertolongan nama Allah, Bunda Irena terus menjalankan syariat dengan baik dan benar, sambil belajar akidah. Saya bilang belajar free gratis. Al-Quran free gratis walaupun secara online. Puluhan orang yang belajar gratis, nggak punya kitab akidah, tarjim daripada Aqidatul Awam. Kita Tanwirul Zalam yang kita tulis setiap hari Minggu pagi, tadi pagi, saya buka Qomal gratis free. Nggak punya PDF-nya saya kasih, gratis. Nggak ada kitabnya saya gratis. Kerja sama Cina aja digaji, masa kerja sama Allah nggak digaji? Allah Ta'ala alam bisa. Begitu, Ustaz Dery, lanjut. Muhammad, Ustaz Nafi Masyarakat, syukran. Jadi gini, Kak Irene, maaf ya, ini memang berat untuk menjelaskan. Karena beberapa kali ya teman-teman yang syahadat sama aku, kasus seperti ini. Cuman ya jawabannya seperti itu, ditangguhkan dulu.
coba nggak apa-apa tinggal serumah, cuma dijaga. Beda kamar mungkin atau semua. Tetap dengan doa hidayah, semoga Allah berikan kepahaman. Nah, ini fikih itu maksudnya itu kepahaman ya. Yufaqihu fiddin, kepahaman perkara agama. Dan tentu banyak perkara yang lebih besar daripada fikih itu sendiri, itu hikmah ya. Ya, mungkin dengan kesabaran Kak Irene nanti Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah juga kepada semua ahli keluarganya, kepada Bang Wawan, kepada semua keluarganya, semua selamat dari azab Allah, semua masuk dalam surganya Allah. Karena azas dakwah ini mahabbah, sayang. Kenapa hari ini kita berdakwah, hari-hari ngajak orang kepada Allah, kepada surga? Karena kita tidak ingin melihat satu orang pun tersiksa di akhirat. Kita pengen melihat, saya pengen melihat semua orang bahagia dengan agama. Nggak ada interest apapun. Kita bukan mencari pangkat, jabatan, pujian, sanjungan, tidak ya. Bagaimana semua orang yang dapat hidayah, Allah hapuskan semua dosanya. Jadi kalimat syahadat tadi menghapuskan dosa seumur hidup tuh Kak Irene. Jadi Kak Irene hari ini seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa. Jangan setelah kesucian diberikan oleh Allah ini, dihapus semua dosa, kemudian dicoret-coret lagi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Mulai hari ini, habis ini mungkin mandi besar yang bersih, kemudian ganti, kemudian belajar sholat ya, mungkin mudah-mudahan melihat akhlaknya Kak Irene yang baik, tambah lembut, tambah sayang sama suami, sama Bang Wawan, menyentuh hatinya supaya dia juga mau menerima kebenaran Islam. Is the truth ya. Ya, kita teman-teman yang hadir sini 4.800 orang yang menonton ini, tolong doakan hidayah buat Bang Wawan ya. Siapa namanya? Buka mic-nya dong. Wawan apa namanya? Abangku. Awan. Kak Irene. Awan, Pak Ustadz. Bang Awan apa? Awan Dina Setiawan. Awan Dina Setiawan. Dina Setiawan. Awan Dina Setiawan. Dina Setiawan. Nanti kalian malam tahajud doakan sebut nama Bang Awan Dina Setiawan. Allah berhidayah. Jadi kita malam ini kita terang jalur langit ya. Kita doakan Bang Kak Iren sama Bang Awan bahagia bersama sampai ke surga. Amin ya Allah. Nah juga Allah berhidayah ya. Semoga sabar ya, kita semua dakwah jangan keras-keras ya, jangan dengan kasar-kasar. Nah, Insyaallah Ustaz, siap Ustaz. Satu orang ini aja yang dapat hidayah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita itu lebih baik daripada seluruh benda yang sinar di matahari. Jadi semua teman-teman apologet yang hari ini hadir di sini, Allah muliakan kalian semua. Teruslah berjuang, teruslah berdakwah. Ana doakan ya, dan doakan Ana juga ya, berdakwah dengan keahlian masing-masing ya. Saya bukan ahli dalam debat-debat agama, maka saya kalau diundang saya nggak mau datang Ustaz. Saya takut bikin malu Islam ini. Insyaallah. Kalau saya bagian nyanyi-nyanyi aja lah, nggak apa, orang kaya mati, orang miskin mati, itu aja lah. Raja-raja mati. Yang biasa mati. Nah, jadi alhamdulillah dengan cara itu pun ternyata banyak juga orang yang dapat hidayah. Dan alhamdulillah di room pribadiku sudah ada 92 orang yang login seperti Kak Irene ini. Cuman memang mudah mengislamkan orang itu, yang merawatnya yang susah. Ya, jadi maintenance ini yang susah. Karena orang Islam hari ini belum paham, dia pikir dakwah ini kerja dari Sulaiman, kerja Bang Jonathan, dan usaha Nabi, kerjanya kita, kerja sebagian orang. Padahal dakwah ini kerja berjamaah, kerja seluruh umat Islam. Seluruh yang nonton ini kalian harus dakwah. Jadi meskipun kita tidak bisa berceramah, kita bisa berdakwah dengan memberi makan, memberi minum. Dan puncak dakwah itu apa? Memberi makan dan memberi minum orang apa? Ya, itulah dakwah yang dasar. Sana sayang. Ya, jadi puncak dakwah itu dengan cara apa? Khidmat, membantu umat. Jadi Kak Irene, kami saudaramu ya. Jangan malu-malu kalau ada yang mau ditanya, tanyakan. Ada yang mau diminta dibantu, apa yang bisa bantu, kita akan bantu. Insya Allah sampai nanti bisa berlari sendiri, insya Allah. Ya, Bang Awan, salam kenal Bang Awan. Semoga Bang Awan sehat selalu. Ya, minta maaf. Terus saya minta alamat Kak Irene ya. Nanti aku kirim hadiah ya. Aku kirim mungkin apa yang bisa dikirim. Dan teman-teman yang hadir di sini semua, setiap orang masuk Islam sunnah memberi hadiah. Aku juga hari ini dapat hadiah, tapi bukan gara-gara masuk Islam. Aku ulang tahun kemarin dapat hadiah mobil dari Willy Salim. Takbir. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Aku udah 47 tahun umur sekarang Bang, udah semakin tua ini, semakin dekat dengan akhirat. Kirim mobil Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Mungkin itu saja ya, tugas saya selesai. Mana Uni tadi? Uni Rifa mana turun ya? Uni Rifa. Ya Ustaz.
Ya, Ustadz, ini terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. ya, dia dibimbing kali ini ya semuanya. Siap Ustadz, siap insya Allah. Makasih nasihatnya Ustadz, insya Allah lebih santun lagi, lebih santai lagi, lebih baik lagi. Semoga Kak Irene istiqomah dalam Islam sampai mati, insya Allah, sampai akhir hayat. Bersama Bang Awan, bersama anak-anak semua masuk surga berjamaah. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insya Allah teman-teman nanti Apologate Award. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Ini mohon izin sebentar ya. Bukan saya tidak mau membuka kamera ini. Tapi Gini, istri saya baru mu'alaf. Baru aja mu'alaf. terus kenapa abang nggak ikut? Saya mau tanya dulu. Ya, Apa keistimewaan Islam ini? keistimewaan Bisa Islam sampai- itu Bisa menduduk. sampai istri saya ngebet banget masuk Islam itu. Ya, kalau di Islam itu memuliakan Yesus, di Kristen menghina Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu ada di Islam. Pantas istrinya mu'alaf. Kutanya dulu abang, yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Iya, untuk menjalankan dari kutuk kan Siapa? Ayo. Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia dengan menuduh dia mati dengan jalan kutuk? Padahal itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ayo. Memuliakan Penggenapan nggak itu tuh? kan penggenapan kan. Penggenapan dari mana? Penggenapan apa? Siapa yang ngajarin? Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini loh penggenapannya, baca di kitabnya. Oh, ini loh penggenapannya. Kitabnya Yahudi kok digenap-genapin sama kalian? Kalian siapa? Mengambil terjemahan kitabnya agama lain, lalu Anda cocok-cocokkan dengan konsep yang dijual ke Romawi Yunani. Kalian siapa rupanya? Lawang yang punya kitab masih anteng-anteng aja sampai hari ini. Mereka yang bisa mengerti bahasa Aramaik, mereka yang paham bahasa Aram, Ibrani, mereka yang tahu kitab mereka. Mereka disebut ahli kitab. Anteng-anteng aja, nggak ada itu penggenapan Tuhan turun menebus dosa. Itu buatan Romawi. Tuhannya Yahudi kalau ingin menghapuskan dosa, tinggal mengatakan, aku akan mengampuni dosamu dari langit. Hambaku yang berpaling dari kesalahan-kesalahannya, lalu berbalik mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, bukan menerima salib, nebus dosa. Makanya istrinya mu'alaf. Karena ajaran Anda irasional. Kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, memuliakan aku. Di Islam dong, Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi apalagi. Hanya ada di Islam memuliakan Yesus itu. Di kalian yang mati terkutuk siapa? Yesus. Yang ditampar tentara Romawi siapa? Yesus. Yang ditelanjangin dibagi-bagi pakaian siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya siapa? Yesus. Yang ditombak perutnya siapa? Yesus. Yang digantung kayak maling ayam? Yesus. Memuliakan itu. Memuliakan. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Kalian sanjung-sanjung salib. Di dada ada salib, di rumah ada salib, di kamar ada salib, di gereja ada salib. Kenapa kalian menghina kali Yesus itu? Kenapa? Kenapa? Hukuman yang mengutuk Yesus kalian bangga-banggakan, itu hinaan terhadap Yesus salib itu. Kenapa? Baca Ulangan 21 nomor 2223. Jika ada pelaku kejahatan yang setara dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Terus Yesus Anda dudukkan di atas salib. Orang yang dikutuk Tuhan katanya Yesus itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau sampai kapan kalian menghinakan Yesus? Mau sampai kapan? Kalian gak sadar siang malam kalian menghina dia dengan mengatakan, kami memuji Yesus, kami menyempret. Kalian sudah menghinakan beliau. Belum lagi data-data di dalam kitab kalian. Kalian menganggap Yesus itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang datang ke bumi untuk menebus dosa dunia.
Kau puja dia, habis itu kau jatuhkan ke jamban. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ajarannya menghantarkan manusia kepada surga. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan langit dan bumi tanpa mengikuti instruksi ajarannya. Ikuti ajarannya dong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ikuti dong. Kerajaan Bapa akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ikuti dong. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Hamed itu tidak akan datang. Ketika Roh Hamed datang, dia akan memimpin kamu dalam setiap kebenaran, keadilan, hukum-hukum, dan pengisapan akan dosa. Ikuti dia dong, Roh Hamed itu. Kenapa ikuti Paulus? Emang Paulus Roh Hamed? Mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah Yesus, mengajarkan berubah menjadi ibadah minggu, mengajarkan masuk gereja, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, makan semuanya. Memang itu ajaran roh benar itu. Roh Hamed itu mengajarkan memuliakan Yesus, para nabi. Dan itu hanya ada di Islam. Wajar kalau istri sampean itu masuk Islam. Lo kok memperbodoh diri nyembah makhluk Tuhan? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang kepada kamu? Kamu muridku. Siapa yang datang kepadamu? Penyesat memakai namaku di luar golonganmu. Siapa itu? Nabi Muhammad? No. Nabi Muhammad di abad ke-7. Yang datang kepada kamu siapa di abad pertama? Yang memakai namaku tapi bukan dari golongan kalian. Bukan dari murid-murid kita. Siapa itu? Ya Paulus, pendiri agama Kristen itu loh. Sampai Yesus mengatakan apa? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji, kamu melihat pembinasa keji. Ya, siapa pembinasa keji itu? Yang menangkap murid-muridku, yang menganiaya kamu, menzolimi kamu, mensusah kamu, membunuh kamu, memenjarakan kamu, menangkap dan memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadah. Siapa itu pelakunya? Pembinasa keji itu. Kamu lihat dia setelah melakukan pembinasaan, kau lihat dia duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Rasul. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan kudus. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, siapa murid-murid Yesus melihat siapa yang duduk di tempat kudus? Ya Paulus, pembinasa keji, menganiaya murid, menzolimi murid. Habis itu dia duduk sebagai rasul. Banyak kali. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah baca tuh Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, murid-murid harus melihat itu. Kalau Yesus berbicara benar, itu harus digenapi. Murid-muridnya harus melihat sang pembinasa, orang yang membinasakan duduk di tempat yang suci, tempat yang baik, tempat yang mulia. Apa itu? Rasul. Oh Paulus setelah membunuh, aku ini udah bertobat loh. Bertobat dari apa? Membunuh jasad. Setelah itu dia membunuh apa? Membunuh akal. Oh, murid-muridnya dibunuh akalnya, pengikutnya dibunuh akalnya. Apa buktinya? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia loh. Akal manusia dibunuhnya. Mana dalilnya dia membunuh akal manusia? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang, bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan demi menggiring manusia ke dalam Kristus. Coba direnungkan itu. Jadi kalau istri Anda itu menjadi mualaf, ya wajar. Istri Anda cerdas berarti. Sebab hanya orang cerdas yang bisa sampai kepada Islam. Silakan. Ya. Ini terakhir ini. Ya. Sebelum saya turun. Istri ya. Ya. Saya minta penjelasan mungkin beda dari Romo saya. Di Yohanes 17:10. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku. Itu perkataan Yesus. Iya. Gitu. Terus? Jadi di konsep itu sebenarnya seperti apa? Gitu. Baik. Jadi ketika Yesus itu dikatakan di dalam kitab saudara, apa yang menjadi milik Tuhan adalah milikku. Sekarang Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus punya enggak pengetahuan itu? Punya enggak?
Yesus mengatakan, siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa duduk di sebelah kananku, aku tidak berhak. Itu adalah milik kepunyaan Bapakku, kepada siapa itu diberikan. Lalu Yesus mengatakan, tak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti maksud dari pernyataan Yesus itu adalah membantah orang-orang yang menolak dia. Membantah Bani Israel yang menolak dia. Sehingga dia mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Tuhan yang mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia sama dengan menolak dia yang telah mengutus aku. Tidak ada yang selamat tanpa melalui aku. Kalian mau percaya kepada Abraham, percaya kepada Nabi Musa, percuma kalau kalian tidak percaya aku bahwa aku adalah Rasul Mesias, utusan dia untuk kalian. Itu maksudnya. Jadi apa yang dimiliki Yesus, itu milik Bapa. Apa yang milik Bapa, itu milik Yesus. Kepunyaan Yesus, kepunyaan Bapa, kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku, yang kau dengar itu bukan dari aku loh. Bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, nomor 50-nya, bahwa firman-Nya itulah hidup yang kekal. Makanya aku mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya, aku diperintahkan mengatakan itu, ya aku katakan. Aku perintahkan, Yesus, kau katakan kepada mereka apa yang menjadi milikku adalah milikmu, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Katakan kepada mereka. Bahkan sekalipun Yesus naik ke gunung yang tinggi, disaksikan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, lalu menggunakan mikrofon atau menggunakan sound system, menggunakan toa yang sekencang-kencangnya sampai ke ujung bumi orang semua dengar. Wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini Yesus, sekalipun begitu ucapannya, orang berakal tidak akan menyembah dia. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Maka sembahlah aku. Apakah orang cerdas kemudian menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Karena Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu Yesus klarifikasi tuh. Ketika orang-orang Yahudi melempari batu di Yohanes 10. Apa kata Yesus? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan itu sehingga yang kau lakukan itu sehingga membuat kami ingin melempari kamu batu. Akan tetapi kau hanya manusia biasa. Tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa kata Yesus? Di nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, terpampang jelas, kau baca siang dan malam, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Dia boleh disebut Allah. Dia disebut Tuhan. Siapapun itu yang ditugaskan untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah. Karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Maka apakah engkau masih, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat sebab aku yang diutus menyampaikan firman Tuhan mengatakan aku adalah anak Allah? Tidak toh. Saya datang menyampaikan firman Allah. Aku berkata-kata apa yang dikatakan Tuhanku. Ketika Tuhanku mengatakan kepada aku, Yesus sampaikan kepada dia, akulah Tuhan. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa? Karena Yesus ibarat kaset. Apa yang ada di dalam kaset itu yang terlontar keluar. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan apa yang diperintahkan Bapakku. Jadi kalau Bapakku mengatakan, katakan kepada mereka, engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Maka Yesus mengatakan apa? Hai Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, orang Kristen menganggapnya, Yesus mengaku Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Padahal maksudnya bukan begitu. Yesus sedang menyampaikan kalamullah. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, Salomo. Mereka semua penyampai firman Tuhan. Maka mereka mengatakan, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Allah, akulah Tuhan. Maksudnya mereka sedang membaca firman Tuhan.
orang-orang penganut agama Helenisme, politeisme, penyembah dewa-dewa. Wow, ini nih Tuhan nih membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang bahkan dia jalan di atas. Tuhan ini. Padahal Yesus melakukan itu semua sebagai wakil Tuhan. Wajar kalau istrinya Anda mualaf, wajar karena menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Bener sih. Ya harus benar, Bang, harus benar. Karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi akal budi. Kenapa umat Islam itu begitu sayang dengan Kristen? Sayang. Kenapa enggak Hindu? Kenapa enggak Buddha? Hindu jauh, Buddha jauh. Yang dekat dengan kebenaran adalah Kristen. Tinggal sedikit aja diluruskan, Kristen itu akan menjadi benar. Ketika mereka sudah mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, Yahudi tidak mengakui. Kristen sudah masuk selangkah, tinggal selangkah lagi. Ketika mengakui Yesus utusan Tuhan, dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, dan Yesus mengatakan akan datang penolong lain setelah dia, maka orang itu akan menjadi mu'alaf. Selesai. Tapi kalau Hindu berat, Buddha berat, mau diajarkan, benda Yahudi pun berat. Tapi kalau orang Kristen tinggal selangkah doang, gunakan akal sehat. Yesus utusan Tuhan, Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran selain aku, dia akan datang seorang penghibur selain aku, maka orang itu akan sampai kepada kebenaran. Maka berlaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Aku mengajarkan setelahku akan datang seorang penolong. Ikuti jalanku, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya saya nggak ragu ketika orang mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya, Yesus anak Maria yang datang mengajarkan hikmat Injil menyembah kepada Tuhan yang satu, aku percaya. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik, yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan, aku tidak percaya. Karena di Islam ada yang disebut Dajjal Al-Masih, Dajjal Kristus. Kristus palsu. Dan Yesus pun mengatakan ada Kristus palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, Al-Masih. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda mujizat kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Al-Quran mengatakan ada Dajjal selain Nabi Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Mesias selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Yesus, manusia mulia yang lahir tanpa ayah. Begitu juga Yesus, ada Al-Masih lain, ada Kristus lain. Kristen terciduk mengikut Kristus tapi menyembahnya. Sedangkan Kristus bagi Bani Israel hanya mengimaninya sebagai rasul. Dua kesaksian Yesus. Yang pertama, apa murid-murid Yesus imannya menurut Yesus? Jangan menurut Paulus, jangan menurut Yesus. Karena Yesus harus dipercaya. Ketika dibaptis, apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan Lukas, jangan dengarkan Markus, jangan Lukas, Paulus, jangan. Dengarkan Yesus, apa kata Yesus? Segala firman yang Tuhan Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerima semua firman itu, dan setelah mereka menerimanya mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya, murid yang benar adalah percaya dirinya utusan Tuhan, Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang muridnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan itu sedang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, roti menjadi banyak orang yang memakannya dari 5 roti. Dia jalan di atas air dan seterusnya. Semua itu dia buktikan sekedar untuk memahamkan Bani Israel. Aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi mau kesaksian mana lagi? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar.
Bapakku lah yang di surga yang bersaksi juga tentang aku. Apa kesaksian Bapa? Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya, dalam tanda kurung hambanya, maka dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercaya kata siapa? Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Menjadi Katolik? Tak ada. Protestan? Tak ada. Menjadi Pentakosta? Tak ada. Advent? Tak ada. Mesianik? Tak ada. Yesus tidak mengenal semua itu. Yesus adalah seorang soleh. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Mana bukti dia Muslim? Yohanes 8, 29. Yohanes 5, Yohanes 14, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Saudara Irene dan suami harus tahu bahwa aku Yesus. Dunia harus tahu, berarti Anda juga harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Segala yang diperintahkan Bapakku kepadaku, Tuhanku kepadaku, aku lakukan dengan seksama. Berarti Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bapa senantiasa menyertai aku sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi, melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan langit dan bumi kepadanya. Dia adalah Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Soleh dia, Muslim dia. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen, kawan-kawan? Kalau Yesus aja sujud dalam beribadah, Yesus aja sunat di dalam prosesi ibadah, Yesus kemudian berpuasa dalam hidupnya, mentauhidkan pencipta langit dan bumi, tidak menduakan apalagi mentigakan. Lantas apa alasan kita mau jadi Kristen? Apa alasannya? Tak ada alasan kita selain ogah nyembah Tuhan, selain nyembah kepada makhluk asing yang ngaku Yesus. Ke gereja tak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Yesusnya. Tapi kenapa kompak sedunia ke gereja? Karena ada bisikan dari Kristus palsu. Antikristus itu. Kristus mengajarkan, ini Kristus yang asli mengajarkan apa? Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat yang paling kecil tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa sebaliknya, melakukan segala perkataan-perkataan yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Kristus yang asli. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Kristus yang asli. Kristus yang palsu, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Hah? Halo? Kristus siapa ini? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukannya Yesus sudah ada di atas? Dan kata Yesus, Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Kok ada tiba-tiba datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus itu di antara tahun 29 sampai tahun 33. Di tahun 48, Paulus muncul mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh. Di tahun 30 sampai 33,
Yesus berpesan kepada mereka, kalau ada orang bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu aku di padang gurun dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Iya paman, iya Tuhan, iya Tuan, iya guru, iya Rabi. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun, Paulus datang tuh mau menghabiskan, ketepak. Habis itu dia merasa bertobat. Aku bertemu dengan Yesus loh gurumu. Menurut Yesus di tahun 30, percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku? Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen malah percaya. Kenapa orang Kristen percaya Paulus? Karena orang Kristen bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus agar jangan percaya kalau ada mengaku bertemu dengan aku adalah Bani Israel, murid-muridnya. Kristen bukan Bani Israel. Wajar kalau percaya, sebab kekristenan muncul itu dari barat, bukan dari Yudaism. Di Indonesia maksudku. Begitu saudara. Saya kira jawaban daripada istrinya kenapa beliau mu'alaf itu sudah sangat jelas dan logis. Bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah mengikuti Yesus, di mana Yesus mengatakan akan datang penolong lain selain Dia yang mengajarkan segala hukum-hukum. Silakan. Bang Juma, terakhir saya tanya, adakah nubuatan buat kata siapa itu? Nubuatan buat Paulus itu? Tidak ada selain nubuatan-nubuatan tentang kejahatan. Mazmur 58 nomor 2 nomor 3 dikatakan Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku Galatia 1:15, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Kalau dipilih sebagai penjahat, cocok. Tapi kalau dipilih sebagai orang benar, tidak mungkin. Kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi orang benar, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kemana dia? Kenapa dia nongol setelah Yesus ada di bumi dan memakai nama Yesus kemana-mana untuk mencari pengaruh? Penyesat, buktinya dia menggenapi nubuatan. Saya kasih nubuatan jelas untuk Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, nomor 1 sampai 27, Yakub memanggil ke-12 anaknya dan mengumpulkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan berkata kepada mereka satu persatu apa yang akan terjadi masa depan mereka. Tibalah saatnya setelah Yehuda dipanggil, Yusuf dipanggil, semua dipanggil, Naftali dipanggil, ini nanti keturunanmu begini, keturunanmu. Tibalah masa Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin di Kejadian 49 nomor 27? Benyamin, ya ayah, kelak laku kamu keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku Benyamin. Di mana dia mengaku Benyamin? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin orang Farisi. Wow. Pas keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Aku keturunan Benyamin, berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar seperti pengajar, seperti nabi, tapi dia adalah serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Matius 7 nomor 22-23. Buah-buah daripada nabi palsu. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ini buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Pengikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka adalah domba, serigala yang buas nyamar domba. Itu diterangkan. Jadi penggenapannya sangat jelas. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, si penyesat sebelum menyesatkan, pertama-tama yang dia lakukan adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu, membunuh kamu, mensesat kamu. Itu siapa pelakunya? Penyesat ini. Tak ada lain, Paulus. Yang ketiga, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong.
Kenapa Paulus munafik? Baca 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang tinggi ngaku tinggi, kepada orang rendah ngaku rendah, kepada orang gemuk ngaku gemuk, kepada segala-galanya aku menjadi segala-galanya, supaya memenangkan banyak orang. Munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kejadian 27 ya? Kejadian 49 nomor 27. Lanjut yang ketiga. Yang ini kah? Ya, betul. Coba Anda baca. Ini nubuat Iya, kan? Benyamin ada. Oh iya, betul, serigala betul. Nah, serigala. Keturunan Benyamin serigala buas. Paulus mengaku di Filipi 5. Filipi 3 nomor 5. Aku keturunan Benyamin. Paulus serigala. Merampas lalu membagi-bagikan. Apa yang dibagikan Paulus? Taurat. Dia bagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa-bangsa asing. Padahal Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Dibagikan. Makanya di Kristen ada PL. Padahal Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub. Tuhan tidak berkenan hukumnya dibawa ke bangsa lain. Bahkan Yesus mengatakan Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Maksud mutiara itu adalah Taurat dan Injil. Jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Sebab akan diinjak-injaknya. Apa buktinya diinjak-injak? Ini saya praktekkan lagi nih. Taurat itu barang kudus. Dijepit oleh orang Kristen ke gereja gini. Itu Taurat. Terjemah. Di dalamnya jangan makan babi. Sambil pegang ini makan babi. Di dalamnya bunuh orang yang tidak bersunat. Lihat nonotnya, kulupnya masih ada. Di dalamnya jangan ada ilah lain. Masih menyembah kepada anak orang Kristus. Di dalamnya kuduskanlah hari Sabtu. Dia malah ke gereja bawa ini. Diinjak-injak, tak ada gunanya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudusmu kepada anjing. Sebab dia akan hanya menginjak-injaknya saja. Di mana perintah haram babi itu muncul? Di kitabnya Kristen, milik orang Yahudi. Apakah Kristen memperhatikan? Tidak, cuma disepak doang, aksesoris doang, pelengkap penderita. Tanpa kitabnya Yahudi ketahuan kalau mereka adalah politeisme. Yang ketiga terakhir, Matius 23 yang tadi 15. Celakalah engkau orang munafik, celakalah ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan muncul, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan bangsa asing menjadi pengikutnya? Selain Paulus, tak ada. Apa nama pengikutnya? Kristen. Kok bisa? Roma 16 nomor 7, aku adalah Kristen. Pengikutku Kristen. Kisah para Rasul 11:26. Setahun lamanya tinggal di Antioquia, Paulus dan murid-muridnya dipanggil dengan panggilan Kristen. Siapa orang yang 2 kali lebih jahat yang adalah orang neraka? Ya pengikut orang Farisi. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi? Ya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Wajar kalau istri jadi mu'alaf, karena beliau tidak mau masuk neraka. Saya kira begitu, Bung. Kalau masih ada, silakan. Iya benar juga sih, Kristen, kata Kristen itu ada di suratnya Paulus. Yes. Di Matius itu nggak ada, betul. Oke. Gimana? Kapan mau ikut istri? Gimana ya? Kalau lewat kayak gini saya belum dah. Kalau lewat seperti ini, kalau lewat kayak TikTok gini, saya takut ibu saya malu, kan ibu saya kan pendeta. Saya Katolik tapi ibu saya Protestan pendeta. Wow. Ya, ibu malu gitu loh. Oh yaudah, abang di mana? Di Jakarta? Saya di Kalimantan ini. Oh, bisa cari masjid aja bang, cari masjid. Ikutin aja nasihat istrinya. Insya Allah istrinya akan memberikan tuntunan kepada siapa abang ini harus syahadat. Cari masjid, tokoh agama di sana, belajar Islam di sana dengan baik. Mau belajar Islam dengan tim kami juga bisa. Silakan. Iya, Bang. Siap. Ya nggak berani, takutnya ibu saya malu kan di situ. Iya. Abang ini Chinese.
Ya enggak juga sih, enggak juga. Oh, oke. Baik abang, Ya dah. mudah-mudahan Ya, betul istri saya hidayah. berarti betul istri saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Selamat menjemput hidayah. Salam sama istri, salam sama ibu. Mudah-mudahan istiqomah, belajar Islam yang baik. Terima kasih, salam kenal sekalian. Ya bang, kasih bang ya. Ya udah lah. Iya. Ya, sering-sering aja Masih lah ada di sini. juga berat kali. Bener istri soalnya. Iya. Istrinya ada di sini, di sampingnya. Ada ini di belakang saya ada. Alhamdulillah. Ya, saya panggilkan Ya. atau gimana? Boleh, kalau memang Ya, belum ada bentar ya. keberatan. Ya bentar. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pendeta loh, teman-teman. Ini karena kopi kayaknya, karena kopi ini. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Iya. Iya Bang Juma. Maaf ketiduran. Tadi Bapak udah ngobrol banyak tentang Ibu yang sudah mualaf. Iya. Beliau rencana juga mau mualaf. Ya tolong dibimbing suami saya Bang Juma. Biar dia Insya bisa Allah. mualaf juga sama-sama saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kata beliau, ibunya, orang tuanya tokoh gereja, gimana dong? Ya nggak apa-apa sih, tergantung suami sayanya aja. Kalau memang dia sayang sama saya ya dia ngikut saya juga. Keren. Masya Allah. Karena hanya di Islam suami istri lanjut kehidupan rumah tangganya di surga. Kekal Iya. di sana. Oh, di Kristen nggak ada suami istri di surga, itu nggak ada. Di kehidupan yang kekal malah nggak kenal lagi sama suami dengan istri. Padahal di sanalah harusnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Benar nggak? Iya benar Bang. Iya dong, Masya Allah. Tapi beliau ini segan syahadat di sini katanya. Aku sih sarankan kalau bisa di sini aja, disaksikan banyak orang mengaminkan beliau. Nanti tinggal dari kami yang akan kirimkan sertifikat mualaf resmi gitu. Tapi kalau beliau berat, boleh cari masjid atau di tempat Mbak ini syahadat kemarin boleh juga. Datanya sudah di Bang Saber juga sih Bang. Ya nanti saya kasih tahu pelan-pelan, nanti dibisikin. Siapa tahu kan semoga aja dia mau ikut saya juga Bang. Oke. Ya dibantu aja sama minta tolong Bang Juma ya. Insya Allah. Mbak sering nonton komal-komal kayak gini? Enggak. Tapi kok tahu? Bang Suma tahu baru malam ini? Enggak tahu karena siapa ini suami kan sering nonton live-nya Bang Juma. Oh iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Saya nggak pakai jilbab soalnya ketiduran. Tidurin adik bayi. Lagi hamil juga 8 bulan. Alhamdulillah, kami doakan anaknya soleh dan soleha insya Allah. Amin, minta doanya supaya lancar persalinannya nanti. Amin. Makasih ya Mbak. Semoga suaminya dapat hidayah segera. Amin, terima kasih Bang. Makasih. Boleh kami ngobrol sama Bapak lagi? Silakan boleh. Oke. Hai.
Ayo dong, tanggung jawab dong sebagai suami. Harus pemimpin laki-laki itu harus membawa keluarga ke surga, ke jannah. Ayolah. Iya bang. Di Islam itu Al-Quran surah At-Tur, Al-Quran surah Ar-Ra'd, kehidupan kita suami istri berlanjut di surga, di kehidupan kekal bersama anak-anak kita bahagia di sana. Kalau di Kristen maaf, saya telah baca Bible, belajar Bible, kan bahasa Indonesia yang gampang dipelajarin. Saya tidak pernah menemukan ada data suami istri akan kembali berkumpul dengan orang-orang dicintai di surga. Membina rumah tangga bahagia di tempat tidak ada duka, tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada sakit, tak ada penyakit. Yang ada hanya bahagia di kehidupan kekal tanpa akhir, bahagia dengan orang yang kita cintai. Itu nggak ada di Bible. Berbeda dengan di Islam, di Al-Quran. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan kekal. Kalau cuma di dunia tok kita bahagia, berapa tahun sih kita hidup di sini? Cuman berapa tahun? Maksimal 70, 80, 90 tahun. Setelah itu kita pindah alam. Nah, di kehidupan berikutnya kita nggak kenal istri lagi. Waduh, nggak kenal anak-anak yang darah daging kita lagi. Apa bagusnya? Tapi kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, anak, istri, cucu, dan seterusnya. Gitu. Nah, tanggung jawab seorang suami harus membimbing istri sampai ke sana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir, termasuk iblis. Nah, saya rasa saudara saya ini orang pintar, orang cerdas. Sekarang saya serahkan kepada Abang, mau syahadat di sini atau mau syahadat di offline di tempat istrinya syahadat kemarin. Kalau di sini yang menyaksikan ada 12.000 manusia, ditambah di YouTube ribuan juga yang nonton, menyaksikan, mendoakan. Kami serahkan kembali kepada Abang, karena di Islam itu la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Lembutkan hati Anda, hidayahnya dari Allah, bukan dari kami. Kami hanya sebagai penyebab saja, tapi hidayahnya itu yang membuat adalah Allah. Ketika Anda melembutkan hati untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, maka Islam melanda itu. Begitu Bang. Jadi gimana? Mau syahadat di sini atau mau di tempat lain, boleh. Iya, datanya sudah di Ustadz Hanafi Bang Seber itu udah ada dia datanya. Kan istri saya kan sertifikatnya nanti dari mereka gitu loh. Berarti baru-baru ini istri? Baru tadi jam 8 malam dia syahadat di Bang Nandar. La haula wala quwata illa billah. Itu istri saya. Tadi saya Masya Allah. Iya, yang syahadatin istri saya itu Ustadz Dery. Ya, Ustadz Dery Sudirman. Iya, Ustadz Dery. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau guru kami juga. Jadi gimana? Mau syahadat di sini? Kalau mau syahadat di sini, aku panggilkan ustadznya biar doakan. Iya, datanya di sana soalnya di mana? Di Bang Seber itu. Mau dibikin di sana gimana? Datanya siapa? Datanya sahabat ini, abang ini? Iya, semuanya. Maksudnya satu kakak itu. Di siapa sama siapa yang pegang? Bang Seber. Bang Seber. Seber itu yang apa? Ustadz Hanafi kah namanya? Ustadz Hanafi itu tim kami, nggak apa-apa. Artinya di ini Api Jabo. Api Jabo atau di mana? Iya, Api Jabo katanya. Ketua Api Jabo. Oh ya sudah. Ketua Api Jabo, iya Ustadz Hanafi. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau syahadat di sini boleh, kita tuntun. Karena kami juga satu tim dengan Ustadz Hanafi. Boleh. Gimana? Iya. Iya, saya ganti HP dulu ini. Apa? Baterainya mau habis ini. Saya pindah HP. Boleh. Baik. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum Guru Da.
Ya, mohon izin Gurunda. Ya mohon izin Gurunda. Mohon maaf ini Gurunda, baru mau tidur, cuman barusan si Awan telepon, Bang Sabar, saya minta tolong. Oh ya, saya masih nyimak, cuman saya agak mau tidur barusan. Saya pengen syahadat sama Gurunda. Oh ya, saya minta didampingi. Ya udah saya naik. Itu. Jadi mohon izin Gurunda, si Awan pengen bersyahadat sama Gurunda. Gitu. Baik. Monggo Gurunda. Izin saya WA dulu ya Gurunda biar dia naik. Boleh. Siap. Boleh. Jadi gini Bung, tadi pertanyaannya, kenapa Anda yakin? Ya yakinlah. Kami yakin masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Tuhan telah menjamin kami umat Islam. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Itu sudah menjadi kepastian dalam ajaran agama Islam. Kami tidak ragu tentang itu. Sedangkan di Kristen, jaminan surga untuk Kristen itu nggak ada dalilnya. Di PB tidak ada, di PL tidak ada. Iya, tapi menurut pandangan kamu seakan-akan membenarkan bahwa masuk ke samping tubuh, darah, tulang, jelas daging. dong. Apa yang menjamin hal itu? Kalau dalam Bible, maaf sebentar ya, sahabat Bukannya Iren tubuh dan itu juga langsung sahabat saya. kutukan dan rusak. Dengar dulu. Bahkan tulang lama kelamaan juga akan hilang. Baik, saya mau nanya sama saudara. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Sabar ya, sebentar ya. Kita tanya dulu sebentar. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Hukum adil itu yang maksud hukum Apakah adil maksud Tuhannya abang seperti apa? Tuhannya Kristen itu adil atau tidak? Tuhan itu adil. Adil. Yang melakukan ketaatan di bumi ini siapa? Daging atau roh saja? Daging atau dua-duanya? Ya manusia yang masih hidup dalam daging dan roh. Berarti daging ini mendapatkan perlakuan adil nggak dari Tuhan? Adil dalam pandangan seperti apa, Bang? Yang mentaati Tuhan itu kan daging. Tidak mungkin roh pergi ke gereja ibadah. Tidak mungkin roh Anda berjalan ke masjid ibadah. Jasadnya ada di rumah tidur. Roh tunduk. Roh dan tulang kita kan masuk surga kan. Roh tunduk kepada Tuhan. Jasad ikut terlibat. Tubuh jatuh kepada kemaksiatan. Kan roh kita ikut juga terlibat. Tidak mungkin juga kan. Maksud saya gini Bang, tidak mungkin juga kan daging dengan tulang masuk surga kan? Kenapa nggak mungkin? Kan tulang dan daging ini yang taat. Jadi maksud Anda yang merasakan surga? Seperti itu loh. Ini bukan mungkin dan mungkin, kenyataannya kan seperti itu Bang. Sekarang Tuhan Anda kita bicara tentang kenyataan. Ya Allah. Baca kalau gitu saya kasih dalil. Yohanes 5 nomor 29. Dalil. Kalau Anda tidak menggunakan akal, kita sekarang gunakan dalil. Bicara tentang kebenaran, kenyataan. Ya sudah, pantas aja. Kan tidak mungkin tubuh dan tulang, daging dan tulang masuk kan? Oke, kalau begitu, ini kenyataan loh. Kalau begitu silakan Anda memuaskan nafsu birahi Anda di bumi ini. Toh jasad Anda tidak akan dihukum. Silakan Anda makan apapun yang Anda makan. Pantas saja kalian makan segala-galanya. Karena Anda merasa tubuh Anda akan dihukum. Silakan aja membunuh kalau gitu. Bunuhlah sebanyak mungkin. Perkaoslah sebanyak mungkin. Toh tubuh Anda tidak akan dihukum. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum, yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang bangkit dari kubur apa? Roh. Ngapain roh bangkit? Yang bangkit itu jasad.
Jasad yang bangkit dari kubur, bukan roh, tapi jasad yang bangkit bersama dengan ruh. Belajar lagi. Belajar. Jangan dibodohi oleh doktrin. Kalian takut neraka sih. Kalian takut neraka, kalian takut siksa kubur, sehingga kalian mengatakan, tubuh tidak akan merasakan. Karena kenapa? Ya merasakan sakit tubuh. Kalian itu takut api, kalian itu takut siksaan. Makanya tubuh nggak berfungsi, kalian mematikan akal. Padahal tubuh dan jasad inilah yang perlu, tubuh dan roh inilah yang perlu diselamatkan. Kalau cuma roh yang ingin diselamatkan, ya berdosa aja terus. Kan tubuh nggak dapat hukuman. Itu namanya ajaran koplak. Belajar lagi, Bung. Maaf diturunkan karena suara Anda putus-putus. Oke, kita lanjut pada kegiatan kita. Silakan sahabat sabar. Silakan. Cik, ya. Terima kasih Gurunda. Alhamdulillah Gurunda ya. Tadi istrinya sekitar jam 8, istrinya si Awan itu disahadatkan oleh Ustadz Dery dan didoakan oleh Ustadz Hanafi. Ya. Baik. Terus alhamdulillah tadi setelah turun si Awan juga ada telepon by WhatsApp dengan kami, dengan Ustadz Hanafi. Alhamdulillah malam ini Gurunda bisa membukakan hatinya beliau sehingganya bisa bersahadat di sini. Itu ya alhamdulillah. Monggo, cuman memang si Awan minta didampingi katanya. Bang Sabar, Om Sabar pokoknya naik, saya minta didampingi karena kan sudah tahu latar belakang saya. Oh iya, ayo, ya udah ayo naik. Jadi seperti itu Gurunda. Bang Sabar, panggil Bang Zung aja. Siap. Siap. Lebih akrab lagi, saya jadi asing jadi yang panggil guru. Ya. Terakhir kan bareng sama Gurunda itu waktu mualaf tanggal 25 Desember kan saya host di Api Jabu. Iya, siap abangku siap. Lead Bang Api hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Akhi Seber dan Irene. Irene siapanya Jasmine? Jasmine Bang. Irene istri Bang. Terus nih banyak virus ini. Boleh enggak dipanggil Ustadz kita, Ustadz Dio, biar doakan beliau, Dinda. Syahadatnya udah Gurunda? Belum. Oh, oke. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Saber? Teman-teman kita udah pada baik semua kayak kan ya, lancar semuanya kan? Alhamdulillah insyaallah Gurunda. Ya, alhamdulillah. Udah terbiasa jadi agak susah saya. Memang ya alhamdulillah. Selama ini kan ya yang menjadi spirit saya itu salah satunya adalah guru besar saya, Bang Juma, Pak Ustadz Hanafi. Masya Allah. Gitu. Ya. Segala puji bagi Allah. Masya Allah ya. Jadi saya sendiri pun ketika saya turun live gitu ya, saya memang selalu nyampe saya tidur gitu, alhamdulillah nyampe bangun subuh nanti HP saya tetap on terus di live-nya Gurunda Juma gitu kan. Karena kan memang dari situ saya termotivasi dan mendapat ilmu-ilmu dari situ gitu Guru. Alhamdulillah sahabatku, Masya Allah. Luar biasa. Yang sejatinya aku pun tidak pernah merasa jadi guru dari antum semua. Hanya bagian daripada antum semuanya, pelengkap dari perjuangan kan gitu. Kita saling menguatkan satu sama yang lain. Itu aja sih pada prinsipnya. Jujur teman-teman, biar ditahu oleh teman-teman, saya tidak pernah menjadi guru dari manajemen API. Tidak pernah saya memimpin satu kajian di mana kajian ini khusus untuk manajemen. Nggak pernah. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang tawadu, ya, mereka orang-orang yang punya adab, akhlak, ya, mereka memanggil saya sebagai Gurunda, meskipun itu bagi saya nggak sepadan dengan ilmu saya yang awam ini. Sepadan. Guru bela diri iya, guru ikhlas iya, guru sabar iya. Wah, kalian belum tahu Gurunda ikhwan.
nanti kalau ketemu Mila 3 ya. Beliau ini pelakunya nih. Pertama manggil saya Gurunda itu beliau. Padahal dulu itu cuman ece-ece. Itu cuman ejekan-ejekan di grup waktu itu internal kita. Kelamaan. Ejeannya kelamaan. Akhirnya berbuntut sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi ada hikmahnya. Teman-teman musuh Allah itu jadi segan juga. Segan mereka jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Gurunda, yang tersisa Pak De Kristologi Gurunda untuk doa Ustadz Dio, Ustadz Hatta, Daman ini. Pak De, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, gimana? Ada yang mau mualaf rupanya? Iya, bantu sunatin. Bantu doain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pak Desugi. Waalaikumsalam. Ada mau mualaf ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya iya Keren, dong. Masya Setiap hari digeber terus, masa nggak sadar-sadar kan aneh gitu. Alhamdulillah udah banyak yang sadar kan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih dulu sebelum kita proses syahadat. Akhi Saber, mungkin ada yang mau disampaikan. Diperkenalkan dulu mungkin teman kita ini. Baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk teman kita ini namanya Denny Setiawan. Insya Allah kalau untuk data sudah insya Allah di saya. Kita nanti juga sudah kirim ke bagian sekretaris jenderalnya dari API ya. Karena tadi kan istrinya jam 8 sudah mualaf di tempatnya Bang Nandar, sama Bang Nandar, Umi Rifa, Ustadz Heri, terus Ustadz Hanafi. Nah, alhamdulillah nih malam ini Gurunda Juma bisa apa artinya mengikis sedikit lagi gitu kekurangannya tentang pemahamannya si Awan ini untuk bisa login. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bersahadat di sini. Itu. Dan Awan ini latar belakangnya itu adalah anak seorang pendeta. Jadi mohon izin guru-guru semua, kalau si Awan ini masih harus menutupi wajahnya gitu karena latar belakangnya beliau gitu. Tapi kalau untuk belajar di Islam, alhamdulillah sudah 1 tahun ke belakang ini beliau itu sudah sampai juz 6 untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi, ya. Demikian Gurunda yang bisa saya infokan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, beliau belum mau buka kamera ya. Tadi udah buka kok sebenarnya. Udah Gurunda, tapi pakai masker sama tudung aja. Itu sudah buka kamera Gurunda. Iya. Oke. Jujur aja saya nggak enak sama orang tua saya, terutama ibu yang berprofesi sebagai pendeta di Jogja. Takutnya bikin malu lah atau gimana kan. Tapi kok gelap gitu Bang? Pakai masker boleh tapi agak terang gitu nggak bisa Bang? Di tempat agak terang Wan. Iya, agak biar terang, Wan. Nah begitu. Terang begitu. Kehalang stiker Gurunda mukanya. Tunggu Dinda, tunggu. Bentar ya. Pas. Oke. Kita udah bisa prosesi syahadat langsung kita ya. Teman-teman ya. Siap. Boleh ya? Oke. Baik, Saudara Awan, mohon supaya konsentrasi. Ingatan, jangan ada yang teringat terkait dengan kehidupan duniawi. Semata-mata hadirkan kesadaran bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Kita sedang dilihat. Kita sedang berhadapan dengan pencipta. Maka hati harus legowo, ikhlas, tanpa paksaan, benar-benar kita menghadirkan rasa penghambaan kita kepada pencipta.
Oke, sudah bisa tangannya yang kanan simbol tauhid satu Tuhan. Tangannya diperlihatkan ke atasin, Tuan. Ya, Masya Allah. Ikuti kepala. saya. Dah, oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rohim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Hai. Halo, Hi my brother. How are you tonight? Oh, nggak bisa bahasa Inggris, sorry. Oh, oke. Sorry. Kebetulan saya ahli dalam bahasa Inggris, jadi saya pikir bahasa Inggrisnya bisa. I'm sorry. Oh, nggak apa-apa, Bang. Oke. Gini aja ya, pas ya. Iya. Gimana? Ada hal yang ingin diceritakan terkait perjalanannya sampai menuju ke syahadat? Nah, apa dibawa pada tertawa nih? Ya, begitulah mungkin dari apa ya, gerakan hati lah ya. Nah, sering melihat, menonton dari mulai itu apa debatnya Ahmad Denat, Zakir Naik, Kodondi, Bang Juma, Nababan. Jadi saya menyaring melihat semuanya, sepertinya apa ya, saya merasa iya benar adanya seperti itu yang saya lihat dari semua debat itu. Banyak yang dari kami itu tidak bisa menjawab keraguan hati ini gitu. Jadi karena saya merasa ragu, tadi belum naik, saya merasa untuk ke depan terbawa keraguan, ya sayang banget ini karena hanya untuk melihat keraguan. Saya ingin melihat kebenaran gitu. Alhamdulillah. Mungkin sedikit pengen tahu dulu latar belakangnya, Gurunda, boleh ditanya latar belakangnya dari Iya, betul. Saya keluarga dari Simanjuntak, dan saya memiliki istri, di mana istri saya itu mempunyai keluarga yang dari pendeta, dari keluarga istri saya, mertua saya langsung seorang pendeta, dan abang ipar saya juga seorang pendeta. Tapi saya pernah sih bertanya sekilas tentang apa itu di Alkitab, dan jawaban yang saya tunggu tidak saya dapat dengan pertanyaan saya. Malah kesini gitu cerita ini gitu. Padahal kan saya bertanya
ini pertanyaannya jawabnya kok lenceng itu, jadi nggak memuaskan. Jadi harus saya melihat seorang pendeta, saya bertanya yang ada di Alkitab, ya, tapi tidak bisa menjawab, malah itulah ikutin aja apa yang di Alkitab. Ya saya kan nggak bisa mengikuti aja kalau saya tidak mendapatkan kebenarannya dan arti dari isi ayat tersebut gitu, firman. Iya. Masya Allah. Jadi istri cerita ini keluarga pendeta ya. Ini dari Katolik ya? Protestan? Bukan, Protestan. Karismatik. Iya. Luar biasa. Artinya sempat jadi aktivis gereja juga? Saya mohon maaf, saya memang kalau untuk ibadah sih saya dulunya sebelum mengenal istri jarang gitu, karena hidup saya memang di jalanan gitu. Jadi setelah menikah sama istri rajin ibadah, rajin. Tapi setiap ibadah saya melihat firman-firman yang disampaikan itu kurang memuaskan dan ingin menjawab keraguan itu untuk mencari kebenaran aja sih. Banyak pertanyaan-pertanyaan di hati saya yang saya sampaikan, jawabannya kurang memuaskan saya, jadi nggak masuk. Salah satu contoh pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pendetanya itu apa? Itu kalau nggak salah saya buka di Alkitab di Perjanjian Lama itu, anaknya Adam kan ada 2 di dalam Alkitab Perjanjian Lama, jadi Kejadian. Nah, jadi kan saudaranya kan dibunuh gitu. Nah, dan dia pergi kabur dan dia dikutuk oleh Tuhan. Pas dikutuk begitu dia kabur, dia malah menemukan perempuan dan menikah dengan perempuan ini. Dan saya tanya sama saudara saya, ipar saya ya, yang saya tanya, perempuan itu siapa? Adam ada 2. Terus dia menikahi perempuan ini dari mana? Lahir dari siapa? Ya nggak apa-apa, ini berisiko. Dan dia bilang, udah ikutin aja apa yang dia bilang. Ya, saya kan nggak bisa mengikuti tapi nggak memberikan jawaban yang tepat. Sekarang iya. Biar nggak berisik. Berisik kali, Kang. Iya, Kita kayak di sarang tawon. Nggak tahu ini Daman pilih tempat di sini. Cek. Coba terus ngomong. ya Masih berisik nggak Guru Nda? Enggak sih, cuman agak mengecil suaranya, tapi nggak apa-apa. Daripada suaranya ribut kayak tadi. Udah. Kalau Bapak yang ngomong. Iya. Ya, seperti itu sih. Terus mengenai apa? Makan babi itu kan haram di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan Tuhan Yesus juga itu haram. Tapi malah di Paulus dia membenarkan makan babi itu boleh gitu. Dan saya bingung, yang bicara ini kalau yang kita sebut sekarang itu Tuhan, tapi melarang untuk makan babi. Tapi kenapa Paulus mengizinkan? Jadi kekuasaan Tuhan itu sebagai Tuhan, dia mengucapkan dari firman-Nya dia itu makan babi tidak boleh, tapi Paulus membolehkan gitu. Jadi saya berpikir kata Tuhan sendiri pun dicekal sama Paulus gitu. Jadi saya bimbang di situ. Perjanjian Lama katakan tidak boleh. Yesus sendiri pun berkata tidak boleh. Jadi Paulus kenapa membolehkan gitu? Sedangkan murid-murid Yesus sendiri pun tidak mengatakan hal tersebut boleh atau tidaknya, tapi Paulus memberi kekuatan itu boleh gitu dimakan. Makanya saya bilang kata Tuhan sendiri begitu, Paulus menentang itu. Jadi sebenarnya yang punya kuasa siapa? Yesus apa Paulus? Iya betul. Kalau perkataan Yesus dicekal sama Paulus, berarti ketuhanannya Yesus ini batal dong.
Luar biasa, luar biasa ya. Terus kenapa kemudian memilih Islam gitu? Karena saya berteman juga dengan banyak di lingkungan saya itu yang Islam ya. Dan di Islam itu seperti contohnya begini, beribadah itu kan sholat nah ya. Jadi kalau sholat yang saya perhatikan itu mereka mensucikan diri, masuk ke dalam masjid, semuanya disamakan. Dan setelah mereka melakukan sholat selesai berdoa, ya tidak ada permasalahan problem di dalam masjid ini. Sementara di tempat ibadah itu setelah bubar ibadah, jadi ada aja yang kayak jemaatnya mengatain pendetanya begini-gini, aku tidak gini-gini ya. Saya pikir masa ibadah kita keluar dari ibadah bercerita tentang pendeta kita yang jelek-jelek kan, ini ibadah atau apa sih? Iya. Mana bukan ini yang saya lihat. Dan satu hal lagi saya pernah alamin, kami lagi ibadah, jadi di tempat ibadah ini kipas Bang Suryadi, syukran. Pas waktu ibadah ini, pas penyampaian firman, ini ada dua bersaudara nih, yang satu sudah diangkat sebagai pendeta muda, dan dia menyinggung adiknya di dalam khotbah itu, dibilang seperti Lucifer gitu ya. Dan adiknya ini tidak menerima, padahal itu di waktu dalam beribadah. Lagi ibadah. Nah, dan adiknya ini langsung datang maju ke depan di dalam waktu ibadah yang sekarang itu lagi berkhotbah. Adiknya menunjuk abangnya yang menyampaikan firman itu, dan itu sangat ditonjok. Iya. Ditonjok. Lagi ibadah. Lagi sembahyang gitu. Firman. Iya. Oh mama masonang generasi. Terus. Saya keluar, saya sampai banting pintu itu terus kabur. Ini bukan ibadah namanya buat saya. Ini tontonan yang saya hari-hari saya lihat di jalanan itu lebih dari itu. Cuman jangan di tempat ibadah. Iya. Jadi saya di situ mulailah dari situ saya mulai untuk ibadah. Saya mulai enggak lah. Katanya ajaran kasih. Kalau masalah kasih, semua mungkin agama mengajarkan kasih. Ya, cuman orangnya membawakannya itu. Tapi kan kalau saya melihat itu tidak untuk yang ibadah itu ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada anak gadis, ada pokoknya semua golongan ada di situ. Masa mempertontonkan bila waktu ibadah pukul-pukulan di situ di tempat ibadah. Iya. Nah, padahal itu mereka keluarga pastori, itu saudara kandung. Wah, bahaya ini. Bukan kipas lagi sudah. Banyak yang AC betul. Teman-teman AC dong, jangan kipas. Jadi itulah yang membuat saya jadi untuk ibadah itu jadi malas untuk ibadah gitu. Jadi saya pernah habis dari situ saya pindah ibadah ke gereja lain. Nah, iya. Saya ke ibadah gereja lain ditanya karena saya berpakaian yang tidak layak lah, saya bilangnya saya berpakaian nggak rapi. Tapi saya seolah dilihat orang yang baru datang tapi berpenampilan nggak rapi gitu loh tempat ibadah. Jadi untuk menyambut dan bahwasanya ingin beribadah saya di situ, tidak ada kata untuk menyambut diabaikan aja gitu. Seolah-olah saya orang yang nggak butuh ini gitu loh untuk ibadah. Minum dulu jusnya biar nggak panas yang bawah. Walaupun seperti apa penampilan saya, pakaian saya, kalau memang ibadah mereka harus welcome dong untuk saya gitu. Karena saya kan orang baru, biasanya gereja-gereja lain gitu. Nah, baru saya pernah pindah lagi saya tuh. Nah, itu pindah saya ke tempat ibadah lain dan saya masuk di situ yang saya lihat ini ibadah atau untuk memperlihatkan
body aurat yang seperti tomat. aja bener Berpakaian begitu. Jadi saya masih sekali. Ini tempat ibadah gitu. Kalau yang saya lihat di seberang kayak seperti Islam gitu. Mereka itu tertutup rapi dan Bukannya di kandang pakai kerudung. Kalau lab doang. Tapi tempat ibadah kalau saya lihat di Muslim itu mana perempuan mana laki-laki diasingkan. Jadi melihat hal itu pandangan laki-laki pun untuk ke perempuan itu tertutup. Jadi tidak ada yang membuat hati pikiran jadi jahat, negatif gitulah. Nah, tempat yang saya tempati terakhir itu luar biasa. Saya sebagai laki-laki ini ya, wah ini saya kesini bukan mau ibadah jadinya mau cuci mata gitu. Iya, cuci mata. Asik. Masolan Rukmini. AC mana AC guys? AC guys. Jangan kipas dulu. AC. Makanya saya belajar untuk hati saya aja. Saya kalau di dalam keraguan yang saya jalan ke sepanjang hidup saya, bagaimana aku nanti setelah mati? Iya. Jadi saya harus mencari yang mana sih yang benar. Kalau menurut saya sih semua agama yang benar, ajarannya baik. Tapi yang saya tidak suka itu jangan membuat hal-hal yang mempengaruhi jemaat itu jadi melakukan hal-hal jahat gitu. Dari mata itu kan kita bisa bilang jahat. Nah, dari sifat yang melihat seseorang pakaian khusyuk tapi dianggap orang ini padahal niat dia mau ibadah tapi dikucilkan seperti itu. Saya berpikir stop dulu saya beribadah, saya mencari kebenaran. Tadi Ibadah karena saya mengikuti keluarga. Tadi itu pulang dari gereja Gurunda langsung saya jemput. Ke gereja tadi. Iya, gereja. Apa ininya? Apa isi pidatonya tadi, Pak Pendeta? Khotbahnya itu tentang si buah-buah roh gitu. Itu sih kalau khotbahnya. Kalau saya lihat sih, ya tidak inilah. Tidak masalah, memang bagus sih penyampaiannya. Nah, saya ibadah bukan dari hati sebenarnya tadi. Cuman ngikut ya udah ibadah karena memang keluarga ya udah saya nggak mau. Iya. Jadi udah bulat nih, udah bulat. Ya udah bulat nih meluk Islam. Udah bulan. Kalau Islam insya Allah siap. Insya Allah. Kalau ada yang alhamdulillah. Untuk, udah disunat belum? Belum. Udah disunat belum? Belum Bang. Abang mau ngulang-ngulang mulu. Itu ditanya. Gak apa-apa, biasa aja. Belum. Ada garpu nggak di situ? Waduh. Katanya pengen digigit sama bom-bom. Waduh. Jangan. Masya Allah. Nah, identitas sudah diserahkan sama Bang Handi. Sudah. Udah di sekretaris sudah ada ya. Ya ini kan di Jakarta kan ya. Alhamdulillah. Mau syahadat di sini atau gimana? Di Pancoran atau di mana? Ini tuh langsung tadi langsung. Iya, langsung. Bukan dari Langsung aja sama Gurunda. Nanti doanya Bang Damal. Syahadat begini emang enggak apa-apa. Syahadat sendiri di rumah dalam kamar pun ini ya, karena kan? Allah yang melihat hati Anda. Oh, ada di Dia Dadaman di masih situ. ragu Gurunda, katanya sah nggak syahadat di sini? Sah. Dididik dulu sama Gurunda. Oke, saya siap insya Allah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah Anda mau bersyahadat ini karena ada paksaan? Tidak, atas kemauan sendiri dengan sadar dan melihat hati saya ingin belajar kebenaran. Bagaimana dengan keluarga, istri, anak? Di balik keputusan saya ini memang harus saya korbankan orang yang selama ini mendampingi sayang sama aku, tapi untuk kebenaran saya
Saya siap. Alhamdulillah. Saya siap. Istri nggak pernah diajak? Istri kan dari golongan keluarga pendeta. Jadi berat. Pernah Anak saya berapa? ngomong begitu sendiri pun, saya mau masuk Islam, itu sudah langsung saya diserang juga. Pembahasan malam itu sampai seminggu sampai sebulan itu nggak pernah lewat dari situ untuk ribut hal itu aja. Jadi saya menunggu semoga terbuka hatinya kalau saya sudah benar menjalani Islam. Iya. Anak berapa bang? Anak kita berapa? Oh, alhamdulillah, syukurlah. Baik, kalau begitu Anda ikhlas melepaskan Yesus sebagai sembahan Anda? Anda meyakini Dia bukan Tuhan? Iya. Dia hanya ciptaan Tuhan? Iya. Oke, baik. Kita syahadat, ikuti saya ya Bang ya. Ikuti saya, ikhlas, kosongkan pemikiran, hadirkan kesadaran bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha perkasa, maha menyaksikan dan seterusnya. Kosongkan pemikiran kita tentang duniawi, yang kita hadirkan hanyalah kuasa pencipta langit dan bumi yang menguasai segala sesuatunya. Angkat tangan yang kanan sebagai simbol tauhid. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Dinda Daman. Subhanallah. Assalamualaikum, Brunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendoakan. Silakan Ustaz. Dinda sehat. Doanya bagaimana? Alhamdulillah. Ini kebetulan saya mau berangkat. Kebetulan ini lagi ada sedikit problem di Medan, di kampung karena urusan wafat tadi. Jadi lewat sini dulu. Baik Dinda, baik Dinda. Pimpin doanya. Ya, silakan kita doakan sahabat kita yang baru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani
وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت الإيمان في نفس أخينا الذي دخل في الإسلام آنفا وثبته على الإيمان على الإسلام حتى الموت يا رب العالمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata daripada saya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid, jayalah Islamku. Allahu Akbar. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe